Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang kami hormati Bapak Alpo Ismail selaku GM NOKM Sumbakteng. Yang kami hormati Bapak Mulyadi Indra selaku GM Consumer Sales Regional Sumbakteng, dan juga para senior leader di Sumbakteng dan teman-teman sekalian para X-Men yang saya sayangi dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita memanjatkan setinggi puji sedalam syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, baik itu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di acara buka puasa virtual pada hari ini. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ikhwan fillah dan akhwat fillah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur kepada Allah karena kita adalah umat yang mulia, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita menjadi mulia karena Rasulullah adalah seorang rasul yang Allah sendiri memuji beliau di dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi kata-kata yang dimulai dengan wa dan inna pada bahasa Arab tersebut adalah namanya harf tauhid. Jadi wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya sesungguhnya engkau ya Muhammad adalah orang yang paling kata Allah memiliki budi pekerti yang agung. Ikhwan fillah dan akhwat fillah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bila kita lihat di dalam Al-Qur'an saja, cara memanggil Allah kepada Rasulnya itu berbeda-beda. Allah memanggil Nabi Musa dengan ya Musa. Allah memanggil Nabi Ibrahim dengan ya Ibrahim. Allah memanggil Nabi Isa dengan ya Isa. Dan Allah memanggil Nabi Adam dengan ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Terus bagaimana Allah memanggil Nabi kita Nabi Muhammad SAW? Apakah dengan ya Muhammad? Ternyata tidak, wahai ikhwan fillah yang cintai Allah. Karena tidak ada satupun kalimat di dalam Al-Quran yang mengatakan ya Muhammad. Allah memanggil Nabi Muhammad dengan laqab, yaitu ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, dan ya ayyuhal mudatsir. Seperti itulah Allah memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ikhwani fillah dan akhwati fillah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membaca Al-Qur'an. Setelah selesai membaca Al-Qur'an, kita cium Al-Qur'an tersebut. Sebenarnya yang kita cium itu Al-Qur'annya atau bukan? Iya, bukan Al-Qur'annya. Karena Al-Qur'an itu dimulai dengan bacaan Al-Fatihah dan ditutup dengan bacaan surah An-Nas. Pada dasarnya yang kita cium itu adalah kulitnya atau sampulnya. Tapi dia menjadi mulia karena dekat dengan yang mulia. Dekat yang dengan mulia itu kalamullah. Terkadang kita juga tidak tahu kalau kita ini adalah umat yang dimuliakan oleh Allah. Karena kita kurang banyak belajar dan banyak membaca. Kalau kita melihat umat zaman dahulu,
pada saat mereka pergi ke tempat ibadahnya, jika kakinya meminjak kotoran atau najis, maka kakinya akan dipotong. Bajunya mengenai najis, juga bajunya juga akan dipotong. Sungguh sangat berbeda dengan kita umat Nabi Muhammad. Kita cukup dengan membasuh saja, baik anggota tubuh maupun pakaian, kita sampai bersih, sudah bisa ke tempat ibadah kita. Bahkan, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, perempuan-perempuan zaman dahulu, jika mereka datang bulan, mereka akan dikunci di dalam satu ruangan khusus dan tidak boleh berjumpa dengan suami mereka sampai masa haidnya selesai. Dan alhamdulillah sangat berbeda dengan kita umat Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran dikatakan, lakukanlah segala sesuatu apa yang engkau mau kecuali berhubungan dengan suami istri. Itulah mulianya umat Nabi Muhammad SAW. Ikhwani fillah dan akhwati fillah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehidupannya sama seperti kita ini. Tidak ada bedanya. Jadi jangan dikira kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya khusyuk aja dalam beribadahnya saja. Tidak. Beliau itu hidup dalam kesenangan, hidup dalam keharmonisan, dan juga hidup dalam canda tawa. Jadi suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh seorang perempuan. Dia membawa air. Dia berkata, "Ya Rasulullah, tolong doakan suami saya ya Rasulullah yang sedang sakit." Kemudian Rasulullah bertanya, "Siapa suamimu?" Kemudian dijawab sama wanita tersebut, "Suami saya namanya Jibril bin Abdullah ya Rasulullah." "Oh," kata Rasulullah, "yang matanya ada hitamnya itu ya?" Kemudian bingung si istrinya ini, suamiku matanya ada hitamnya apa enggak ya? Akhirnya dia pun pulang. Sampai di rumah ditanya sama suaminya, "Wahai istriku, udah dapat air yang didoain sama Rasulullah?" "Belum bang," katanya. Rasulullah tadi nanyain, "Suamimu itu yang matanya ada hitamnya ya?" "Aku bingung jawabnya," katanya. Akhirnya suaminya bilang, "Ya semua suami mata itu kan ada hitamnya." Akhirnya si istri ini pun kembali pulang ke tempat Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, benar suami saya matanya ada hitamnya." Dan Rasulullah pun tersenyum. Ikhwani fillah dan akhwati fillah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang lain Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang wanita. Waktu itu di rumah istri beliau, yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah sedang bersama nenek yang sudah tua. Kata Rasulullah, "Wahai Aisyah, siapakah itu?" Kata Aisyah, "Ini sahabatku ya Rasulullah. Sering duduk-duduk di sini ngumpul bersama saya." Kata Rasulullah SAW berkata, "Kasih tahu dia nenek itu, nenek-nenek nggak bakalan masuk surga." Akhirnya dikasih tahu sama Siti Aisyah. Maka mulailah nenek tersebut terus-terusan menangis saja. Dan dia pun pulang ke rumahnya dengan menangis terus. Dan si nenek ini nggak pernah lagi datang ke rumah Siti Aisyah. Suatu saat Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah, "Mana nenek-nenek yang sering duduk bersama kamu, hai Aisyah?" "Beliau tidak pernah kesini lagi ya Rasulullah. Nenek itu kerjanya nangis terus sekarang." "Kenapa?" kata Rasulullah. "Karena engkau mengatakan ya Rasulullah bahwa nenek-nenek tidak masuk surga dan Nabi Muhammad gak mungkin berdusta." Rasulullah pun tersenyum dan mengatakan, "Wahai Aisyah, bukan itu yang kumaksud. Nanti kalau dia masuk surga akan berubah, gak jadi nenek-nenek lagi. Di surga tidak ada nenek-nenek," kata Rasulullah SAW. Bahkan ikhwani, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Nuaiman. Ini Nuaiman dalam kehidupan Rasulullah SAW adalah seperti orang itu, yaitu orang yang sering minum minuman keras. Rasulullah SAW marah dan murka sama beliau. Rasulullah itu, ikhwani, kalau yang berhubungan dengan Rasulullah dia tidak marah. Tapi kalau berhubungan dengan agama, beliau adalah orang yang paling istiqomah dalam menegakkan kebenaran. Maka Rasulullah memanggil Nuaiman. "Wahai Nuaiman, apa yang kau lakukan?" Nuaiman berkata, "Aku minum keras ya Rasulullah. Tohirmi ya Rasulullah."
Dan Rasulullah pun kemudian mencambuk dia. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Kemudian besoknya ketahuan lagi minuman keras lagi. Datang lagi jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, aku minuman keras lagi ya Rasulullah. Tohirmi ya Rasulullah. Dicambuk lagi sama Rasulullah. Sehingga bertaubat lagi. Sehingga sebagian sahabat banyak yang memukuli Nu'aiman dengan pukulan yang banyak. Bahkan sebagian sahabat berkata, laknatullah ala Nu'aiman. Semoga Allah melaknatmu Nu'aiman. Dia mempermainkan Rasulullah. Dia bilang sudah mau taubat, tapi minum lagi. Berulang kali mau taubat, tapi masih minum terus. Rasulullah SAW mengatakan, la tal'ud fa inna yuhibbullaha wa rasulah. Kata Rasulullah, jangan kamu laknat Nu'aiman, karena dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan dalam riwayat, dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ikhwani fillah dan akhwati fillah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi yang bernama Nu'aimin ini memang agak aneh. Pernah Rasulullah SAW dibawakan makanan yang banyak oleh Nu'aiman. Dikasih ke Rasulullah, dibagi-bagikan kepada sahabat makanan tersebut. Setelah semuanya makan dan sudah kenyang, tiba-tiba sahabat Nabi Nu'aimin ini mengatakan, ya Rasulullah, ini penjualnya, tolong kau yang bayar ya Rasulullah. Makanan sudah habis, Rasulullah pun bingung. Saya yang bayar ya Nu'aiman. Iya, akhirnya Rasulullah mengatakan pada para sahabatnya, ayo keluarkan uang kalian, kita patungan membayarnya. Ya begitulah Nu'aiman. Ikhwani fillah, Rasulullah aja dimainin sama dia, apalagi kita. Itulah sekedar kisah-kisah yang terjadi pada zamannya Rasulullah SAW. Semoga ada iktibarnya buat kita. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.